Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات، حفظني وحفظكم الله وبارك فيكم. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bersyukur dan senantiasa memuji Allah Jalla wa'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang sangat banyak sekali, nikmat yang tidak bisa untuk kita hitung. Begitu banyaknya nikmat Allah Jalla wa'ala kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmatnya Allah, maka kata Allah, kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kehadiran kita di majelis ilmu ini juga merupakan salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, barakallahu fikum. Di malam hari ini seperti biasa, kajian kita setiap malam Kamis adalah membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Namun saya mohon maaf, untuk kajian kita malam ini, kajian kitab Tauhid, insyaallah taala kita akan mulai pada pertemuan berikutnya. Di malam hari ini kita belum bisa memulai karena ada satu hal yang menyebabkan kajian kitab Tauhid belum bisa kita mulai pada malam hari ini. Maka insyaallah taala kajian kitab Tauhid akan kita lanjutkan
akan kita mulai pada pertemuan berikutnya. Ya, ini tadi secara tiba-tiba ada halangan sehingga tidak bisa kita bahas pada malam hari ini. Baik. Maka untuk malam ini ikhwani fillah, barakallahu fikum, kita semuanya akan membahas sebuah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang tertentu saja. Nikmat yang tidak semua hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagi hamba yang mendapatkan nikmat ini, maka ada beberapa hal yang perlu untuk dia wujudkan. Ada beberapa hal yang perlu dia lakukan ketika dia merasa bahwa dia mendapatkan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita semua berdoa, berharap dengan harapan besar dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ya mencurahkan nikmat ini kepada kita semua sampai kita diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Nikmat yang saya maksud ikhwani fillah adalah nikmatut taufik. Nikmat at-taufik. Ya. Nikmat ini luar biasa. Apa itu taufik? Taufik artinya adalah i'anatul khassah, pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba tertentu untuk mengamalkan sebuah amalan, untuk beramal soleh. Itu namanya taufik. Jadi pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba yang tertentu. Tidak semua hamba. Berupa apa pertolongan Allah? Berupa kemudahan untuk melakukan amal ketaatan. Jelas ya? Sebab banyak hamba Allah tahu, ngerti dia ini amal baik. Tapi apakah dia mampu melakukan amal itu belum tentu. Ya. Ada lagi hamba, dia bisa melakukan amalan itu, tetapi berat baginya melakukannya, berat. Tapi ada seorang hamba, dia mampu dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, mengerjakan amalan itu dan ringan baginya mengerjakannya. Kenapa ringan? Sebab dia telah mendapatkan pertolongan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan nikmatut taufik. Ketika seorang hamba dimudahkan oleh Allah melakukan ketaatan, dimudahkan sholat 5 waktu, dimudahkan sholat sunnah, dimudahkan bersedekah, dimudahkan membaca Al-Quran, dimudahkan berbakti kepada kedua orang tua, dimudahkan menuntut ilmu, dimudahkan mengamalkan ilmunya. Ini namanya nikmatut taufik. Maka ikhwani fillah, nikmat ini adalah nikmat besar, nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, salah satu ulama dari Timur Tengah, Syekh Dr. Muhammad ibn Hasan al-Muraikhi, beliau mengatakan ketika menjelaskan nikmatut taufik ini, beliau berkata, innaha al-minnatul kubra wal ni'matul uzma. Kata beliau, sesungguhnya nikmatut taufik ini adalah al-minnah. Al-minnah artinya karunia. Karunia
dari Allah Subhanahu wa taala al-udma, karunia yang sangat-sangat besar, al-kubra, karunia yang sangat hebat. Ya. Wa ni'matul udma, dan dia adalah merupakan nikmat yang sangat agung, kata beliau. Wa khairuz zad, dan nikmatut taufik ini adalah bekal yang paling terbaik. Bekal yang paling terbaik bagi seorang hamba, kata beliau, al-muddakhar, yang tersimpan baginya liyaumin tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ya, bekal yang terbaik baginya, bekal yang tersimpan baginya untuk menghadapi suatu hari, itu hari kiamat, di mana hari itu banyak manusia terbelalak matanya dan berguncang hatinya. Terbelalak matanya, menyaksikan, melihat pemandangan yang menakutkan yang terjadi hari kiamat. Berguncang hatinya karena kedahsyatan dan kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Maka kata beliau, siapa yang mendapatkan nikmatut taufik di dunia ini, maka itu adalah bekal yang terbaik baginya, yang tersimpan baginya untuk menghadapi suatu hari kelak, di mana hari itu banyak mata-mata manusia terbelalak dan hati-hati manusia berguncang di hari kiamat. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang seperti inilah, nikmat yang seperti inilah seorang hamba diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk berbahagia. Ketika dia mendapatkan nikmat seperti ini, Allah perintahkan kepadanya untuk berbahagia dan bergembira, melebihi kebahagiaan dan kegembiraan mereka-mereka yang mendapatkan nikmat dunia. Orang yang mendapatkan dunia itu nikmat, betul nikmat dari Allah, dan boleh saja berbahagia, silahkan. Tapi ketahuilah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kepada hambanya berbahagia ketika mendapatkan nikmat dunia. Tidak ada. Belum pernah kita mendapatkan dalam Al-Quran ada perintah dari Allah untuk berbahagia ketika mendapatkan nikmat jabatan. Tidak ada. Yang ada adalah perintah dari Allah berbahagia ketika hamba itu mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang lain. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalik falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad kepada para hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, hendaklah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya Allah mereka berbahagia. Hendaklah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya Allah mereka berbahagia. Artinya siapa yang mendapatkan keutamaan Allah, siapa yang mendapatkan rahmat Allah, apa kata Allah? Hendaklah mereka berbahagia dan bersenang-senang. Subhanallah. Dan keutamaan Allah di sini, fadlullah, yang dimaksud dalam ayat ini itu banyak penafsiran ulama. Macam-macam penafsiran ulama, tapi hakikatnya penafsiran mereka tidak bertentangan. Sebab mereka menyebutkan contoh-contoh keutamaan Allah. Ini contohnya. Keutamaan Allah adalah ini. Yang lain mengatakan keutamaan Allah adalah ini. Semua menyebutkan contoh sebenarnya. Contoh keutamaan Allah adalah ini. Nah, di antara keutamaan Allah yang dimaksud dalam ayat itu adalah apa yang kita bahas pada malam ini. Itu apa tadi? Taufik. Nikmatut taufik ini adalah salah satu keutamaan dari Allah dari sekian banyak keutamaan Allah kepada hamba. Itu bisa kita lihat dari hadis lain. Hadis yang sering kita dengarkan
ketika orang kaya berlomba dengan orang miskin. Orang kaya dengan kekayaannya dimudahkan bersedekah. Ya kan? Sebab tidak semua orang kaya mudah bersedekah, tidak semua. Banyak orang kaya tapi pelit, jamaah sekalian. Tetapi banyak orang yang sederhana hidupnya, bahkan susah hidupnya, tapi mereka jauh lebih dermawan daripada orang kaya. Maka kemampuan untuk bersedekah bagi orang-orang kaya itu merupakan salah satu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fillah, ketika orang kaya mampu mengalahkan orang miskin dalam hal sedekah, dan ternyata orang kaya saat itu juga mampu mengerjakan sebuah amalan yang dikerjakan oleh orang miskin, maka Nabi pun berkata kepada orang-orang miskin yang cemburu kepada orang-orang kaya, Nabi berkata kepada mereka, "Dzalika fadlullah." Itulah keutamaan Allah untuk mereka. Itulah keutamaan Allah untuk mereka. Apa keutamaan Allah tadi? Dimudahkan mereka bersedekah, dimudahkan mereka untuk sholat, dimudahkan mereka untuk berzikir. Ya, sebab kita lihat justru kekayaan itulah yang kadang menjauhkan manusia dari agama. Tapi ketika ada orang kaya, banyak hartanya, tinggi jabatannya, tetapi tidak lupa bahkan semangat beribadah kepada Allah, itulah keutamaan Allah untuk mereka yang tidak diberikan kepada orang miskin. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah, fadlullah, keutamaan Allah yang dimaksud dalam ayat tadi diantaranya adalah ketika seorang hamba dimudahkan beramal. Maka apa kata Allah tadi? Hendaklah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya Allah mereka berbahagia, mereka bergembira. Kenapa jamaah sekalian? Kata Allah Subhanahu wa taala, huwa khairun mimma yajma'un. Sebab keutamaan Allah inilah yang jauh lebih baik. Allah katakan inilah yang jauh lebih baik. Nikmat inilah nikmat yang terbaik, nikmat yang terafdal, nikmat yang terindah bagi hamba. Kata Allah, ini lebih baik mimma yajma'un, daripada dunia atau harta benda yang mereka kumpulkan di dunia ini. Allah katakan apa? Ini nikmat lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan di dunia ini berupa harta benda dan kekayaan. Perhatikan ikhwani fillah, Allah katakan bahwa nikmat keutamaan dari Allah ini, nikmatul taufik, adalah nikmat yang lebih baik, yang seorang hamba harus lebih bahagia, sebab ini mengalahkan nikmat dunia yang mereka kumpulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita menyaksikan para ulama as-salaf, mereka jauh lebih bahagia hidupnya daripada para penguasa. Itu yang kita saksikan. Kita lihat mereka hidup sangat sederhana, tetapi ternyata mereka jauh lebih bahagia hidupnya, jauh lebih tentram hidupnya daripada para penguasa yang kaya. Oleh karena itu sering kita dengarkan dari para ulama salaf, mereka berkata, "Lau ya'lamu al-muluku ma nahnu fina." Seandainya mereka para raja-raja mengetahui kebahagiaan yang kita rasakan saat ini, la jaladuna bisuluk, maka pasti mereka akan berusaha untuk merampas nikmat yang kita rasakan, dan mereka akan memukul kita dengan pedang-pedang mereka. Kalau mereka tahu seperti apa kebahagiaan yang kita rasakan, maka mereka akan berusaha untuk merampas kebahagiaan ini dari kita, dan mereka akan menggunakan pedang-pedang mereka demi mendapatkan kebahagiaan yang kita rasakan. Padahal ulama tidak punya harta. Apa yang menjadikan mereka bahagia dalam hidupnya? Tidak lain karena ilmu yang ada pada mereka dan kemudahan yang Allah berikan kepada mereka untuk mengamalkan ilmunya. Itulah yang menjadikan mereka hidupnya bahagia, ikhwani fillah. Maka sekali lagi, tidak ada yang lebih membahagiakan seorang hamba di dunia ini daripada nikmatul taufik ini. Ketika seorang hamba ditunjukkan kepadanya inilah amal soleh, inilah kebenaran, inilah al-haq,
kemudian setelah itu dimudahkan, diberi kekuatan oleh Allah untuk ringan mengamalkan kebaikan dan kebenaran itu. Maka ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, siapa di antara kita yang merasa mendapatkan nikmat ini? Merasa ya? Tidak perlu kita ngaku, saya merasa saja. Dan setiap dari kita tahu siapa, masing-masing tahu siapa dirinya, bagaimana kondisinya. Ya, maka ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, siapa yang mendapatkan nikmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa hal yang perlu diwujudkan. Ya, perlu, bahkan sangat penting untuk kita wujudkan dalam hidup kita. Ya, dan sekali lagi kita hanya berdoa memohon kepada Allah semoga Allah memberikan nikmat ini kepada kita. Yang pertama, ikhwani fillah, kalau ada seorang hamba merasa mendapatkan nikmat ini dari Allah, yang pertama yang harus dia lakukan adalah banyak memuji Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Banyaklah memuji Allah dan banyaklah bersyukur kepada Allah. Iya. Kenapa? Sebab ini kan nikmat. Dan yang namanya nikmat harus diapain? Harus disyukuri. Ya. Maka ini yang paling pertama. Ketika seorang hamba mendapatkan nikmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ikhwani fillah, kesyukuran seorang hamba terhadap nikmat ini harus lebih hebat, harus lebih luar biasa daripada kesyukuran dia ketika mendapatkan nikmat dunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Semua nikmat harus kita syukuri, nikmat dunia dan nikmat agama. Tetapi ketika ada seorang hamba mendapatkan nikmat agama dari Allah di samping nikmat dunia, ketika ada seorang hamba mendapatkan nikmat agama, bahkan cenderung nikmat agama yang lebih dominan daripada nikmat dunianya, maka hamba itu harus lebih banyak bersyukur terhadap nikmat agama daripada syukurnya terhadap nikmat dunia. Ya, itulah yang dinasihatkan oleh para ulama. Seorang hamba harus lebih bersyukur ketika mendapatkan nikmat agama melebihi syukurnya kepada Allah ketika mendapatkan nikmat dunia. Salah satu ulama, Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah, dalam kitab beliau yang luar biasa, Hilyatul Awliya, kitab Hilyatul Awliya, ya, perhiasan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, hiasan para wali-wali Allah. Beliau uraikan sekian banyak tokoh-tokoh yang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab tersebut beliau berkata, kun li ni'matillahi 'alaika fi dinik ashkara min ni'matillahi 'alaika fi dunya. Kata beliau, jadilah seorang hamba, kata beliau, yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan nikmat agama melebihi syukurnya kepada Allah ketika mendapatkan nikmat dunia. Jadi keduanya perlu kita syukuri. Tetapi kata beliau, syukurnya kita kepada Allah tatkala mendapatkan nikmat agama, terutama tadi nikmat taufik, ini harus lebih besar daripada kesyukuran kita tatkala mendapatkan nikmat dunia. Sebab banyak hamba mereka balik kalau mendapatkan nikmat dunia luar biasa syukurnya sampai buat acara syukuran. Tapi ketika mendapatkan nikmat agama biasa saja,
Barakallahu fikum. Padahal harusnya apa? Harusnya nikmat agama harus lebih kita syukuri daripada nikmat dunia. Makanya permintaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala itu seringnya Nabi mendahulukan agama baru meminta dunia. Kenapa? Karena nikmat agama jauh lebih berharga daripada nikmat dunia. Walaupun dua-duanya kita butuhkan. Tapi ingat ikhwani fillah, nikmat agama lebih kita butuhkan dalam hidup kita daripada sekedar nikmat dunia. Dunia adalah sarana, wasilah, sementara agama adalah tujuan. Ingat, dunia adalah wasilah, agama adalah tujuan. Ya, maka jadikan dunia itu hanya sebagai sarana dan jadikan agama sebagai tujuan Anda hidup di dunia ini. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah, itu yang pertama ya. Yang pertama, syukurilah nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani fillah, sebagaimana yang sering kita pahami, yang sudah kita dengarkan bersama dan sering kita dengarkan, bahwa ketika seorang hamba bersyukur terhadap nikmat, apa yang terjadi? Ketika ada seorang hamba bersyukur terhadap sebuah nikmat yang Allah berikan, apa janji Allah kepada hamba itu? Akan ditambah. Akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur terhadap sebuah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka pasti Allah akan menambahkan nikmat itu kepadamu. Akan ditambah. Ketika ada seorang hamba mensyukuri nikmat dunia yang telah Allah berikan kepadanya, Allah akan menambahkan dunianya. Sama dengan nikmat agama. Ketika ada seorang hamba bersyukur terhadap nikmat agama, nikmatul taufik yang telah Allah berikan kepadanya, maka suatu saat akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, gimana, seperti apa tambahan nikmat Allah terkait dengan nikmatul taufik tadi? Apa tadi nikmatul taufik? Dimudahkan beramal, dimudahkan sholat. Ya, di saat manusia berat untuk sholat, dia dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan baca Al-Quran, dimudahkan bersedekah. Di saat manusia begitu sulit mengeluarkan uangnya, ternyata dia begitu mudah, begitu encer uangnya keluar. Itu nikmat dari Allah. Nah, ketika ini nikmat disyukuri, Allah akan tambahkan. Seperti apa tambahannya? Artinya ketika nikmatul taufik ini disyukuri oleh seorang hamba, maka taufiknya akan ditambah. Ya kan begitu? Taufiknya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fillah, para ulama menyebutkan nikmatul taufik itu berjenjang. Nikmatul taufik berjenjang. Ada jenjang yang paling tinggi dari nikmatul taufik. Inilah yang kita inginkan. Gimana caranya kita mendapatkan jenjang yang paling tinggi dalam nikmatul taufik? Adalah banyak bersyukur. Sebab kapan kita banyak bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatul taufik kepada kita, sehingga insya Allah dengan izin Allah kita bisa sampai pada derajat yang paling tinggi dari nikmatul taufik. A'la maratib, tingkatan yang paling tinggi dari nikmatul taufik, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan adalah hamba itu bukan lagi sekedar dimudahkan, bukan lagi sekedar dimudahkan, tetapi hamba itu sudah merasa cinta dengan amal itu, sudah cinta dengan amal itu. Subhanallah. Nah ikhwani fillah, apakah kita sudah merasakan seperti itu? Belum. Ya, taufik yang paling rendah tadi, yang ringan tadi, belum tentu kita rasakan. Ya kan? Betapa beratnya kita datang taklim, betapa beratnya kita bersedekah, betapa beratnya kita sholat duha, betapa beratnya kita berpuasa. Ya masih berat. Tapi kalau ada orang yang sudah ringan, alhamdulillah. Tetapi adakah di antara kita yang sudah merasakan dia sangat mencintai amalan itu?
Kalau ada, subhanallah, luar biasa Anda. Ya, a'la maratib, kata para ulama, tingkatan yang tertinggi dalam nikmatul taufik adalah ketika hamba itu sudah jatuh cinta kepada amalan itu. Jatuh cinta sudah. Yang kapan dia tidak melakukan itu, apa yang terjadi? Seperti orang jatuh cinta. Gimana kira-kira? Hah? Dia selalu rindu. Kapan dia berpisah, kapan dia tinggalkan, ada sesuatu yang terasa hilang dari dirinya. Itulah taufik yang paling tinggi kata para ulama. Iya. Kalau dia tidak sholat di masjid, aduh, tidak enak. Tidak enak sekali rasanya. Kalau dia tidak sholat malam, gelisah hidupnya di pagi hari. Tidak senang kalau dia tidak bangun sholat malam. Dia sangat merindukan kapan datangnya malam ini, kan begitu. Kapan datangnya Ramadan, kapan datangnya puasa lagi, kapan bisa lagi begini, kapan dia sudah merindukan itu amalan. Iya. Sebagian ulama mengatakan, seandainya bukan karena malam hari, aku tidak suka tinggal di dunia. Subhanallah, luar biasa. Ya, laulal laila, seandainya bukan karena malam hari, ma ahbabtul baqa, aku tidak suka tinggal di dunia. Kenapa sampai mereka mengatakan demikian? Sebab mereka merasakan indahnya malam hari untuk ibadah. Sampai mereka mengatakan demikian, seandainya tidak ada malam, aku tidak suka lagi tinggal di dunia. Itulah orang-orang yang mendapatkan derajat tinggi dalam taufik. Bukan lagi ringan sholat malam, tetapi dia merasa ketika tidak ada malam, sudah tidak berharga hidup. Ketika kita tidak bangun sholat malam, maka hidup tidak berharga. Tidak ada gunanya hidup di dunia. Ya, itulah yang dirasakan oleh para sahabat, ikhwas sekalian. Para sahabat itu ketika mereka tidak mampu mengerjakan sebuah amalan yang rutin mereka lakukan, mereka sampai menangis itu. Mereka sampai nangis. Kalau mereka tidak bisa mengerjakan amalan itu karena ada udzur, sakit. Ya, itu sebagai sahabat seperti itu. Mu'adz bin Jabal, sahabat yang sangat Nabi cintai, ketika sakit, dan sakit itulah yang mengantar beliau pada kematian, beliau sempat menangis sebelum meninggal. Menangis beliau. Ketika ditanya, kenapa Anda menangis? Apakah Anda menangis karena takut berpisah dengan istri? Takut berpisah dengan harta benda? Kata Mu'adz bin Jabal, tidak, aku tidak menangis karena dunia. Terus kenapa Anda menangis? Innama abki ala dhamil hawajir. Sesungguhnya aku menangis karena tidak bisa berpuasa di siang hari. Tidak bisa puasa saya, sakit, aku nangis. Ya, wa qiyamil lailsyita, aku menangis karena tidak bisa bangun di malam hari yang sangat dingin untuk mengerjakan sholat malam. Aku tidak sanggup bangun, aku sakit, aku nangis karena itu. Dan aku menangis karena tidak bisa ikut duduk berdesak-desakan di hadapan para ulama belajar ilmu agama. Aku nangis karena tidak bisa datang ke majelis ilmu. Aku nangis karena itu. Inilah gambaran ikhwani wal akhwati fillah, orang-orang yang sudah senang mencintai sebuah amalan. Dan untuk sampai pada proses itu tidak langsung kan begitu. Tidak langsung kita sampai pada proses itu. Ada tahapan dan butuh perjuangan keras, butuh perjuangan berat untuk sampai pada tahapan itu. Tidak usahlah kita sampai pada tahapan itu. Tahapan yang paling rendahnya saya tahu, ringan sudah. Itu sudah berat sekali itu. Ringan melakukan ketaatan, mudah melakukan ketaatan. Di saat orang beratnya luar biasa. Ya, maka ikhwani fillah, sekali lagi, siapa yang merasa dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan, banyak bersyukurlah kepada Allah. Agar Allah menaikkan level kita. Sampai pada level apa? Disebutkan dalam Al-Quran, wa habbaba ilaikumul iman. Ada doa Nabi, Allahumma habbib ilayya al-iman wa zayyinhu fi qalbi
wa karrih ilayya al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alni minal rasyidin. Itulah doa Nabi. Ya Allah, habib ilayya al-iman. Jadikan keimanan itu aku cintai dalam hatiku. Aku sudah cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qalbi, dan jadikanlah keimanan itu indah dalam hatiku. Indah sudah itu keimanan, indah sudah itu sholat, indah sudah itu puasa, indah itu bersedekah, indah berbakti kepada kedua orang tua. Itulah doanya Nabi. Ya Allah, jadikan keimanan itu indah dalam hatiku, dan jadikanlah maksiat dan kekufuran aku benci dalam hatiku. Itulah doa Rasulullah SAW. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama ya. Jadi siapa yang merasa mendapatkan nikmat ini, banyaklah bersyukur kepada Allah. Ya, cuma pertanyaannya, apa itu syukur? Seperti apa kita bersyukur terhadap nikmat ini? Gimana caranya kita bersyukur? Ya seperti yang sering kita dengar dari para nasihat kita, syukur itu ada 3. Ya, lisan, terus hati, kemudian anggota tubuh. Dengan lisan apa? Banyak memuji Allah, banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya Nabi itu kalau setiap Nabi selesai beramal soleh, Nabi selalu mengatakan apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Sebagaimana nikmat, setelah kita selesai merasakan nikmat, kita disuruh bersyukur dengan lisan alhamdulillah. Selesai kita makan, alhamdulillah. Selesai kita minum, alhamdulillah. Selesai kita merasakan nikmat, maka jangan lupa pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur namanya. Syukur dengan lisan. Ada syukur dengan hati. Apa itu syukur dengan hati? Yakinilah dengan seyakin-yakinnya bahwa nikmat yang Anda rasakan itu adalah datang dari Allah. Maka kalau ada di antara kita yang ingin melakukan ketaatan, jangan kemudian apa? Menyandarkan kepada dirinya. Inilah hasil kerja keras saya. Inilah. Tapi harus dikembalikan kepada Allah. Itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akuilah bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kehebatan, bukan karena keimanan, bukan karena ilmu saya, bukan. Murni pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syukur. Ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua. Yang kedua apa ini? Yang kedua apa? Yang harus diwujudkan oleh orang yang mendapatkan nikmatut taufik. Yang pertama tadi apa? Banyak memuji Allah dan bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada Anda, di mana hamba yang lain tidak mendapatkan nikmat itu. Yang pertama. Yang kedua, azan dulu. Belum azan? Belum. Belum. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang perlu dan harus diwujudkan oleh seorang hamba pada dirinya tatkala dia mendapatkan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jangan dia merasa bangga diri, jangan ujub,
Hati-hati dari penyakit ujub, bangga diri, bangga dengan amalnya. Ya. Ini berbahaya. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dalam riwayat Al-Baihaqi, dan hadis ini sahih. Kata Rasulullah SAW, "Thalathul muhlikat." Ada 3 perkara yang bisa membinasakan manusia. Hati-hati. 3 perkara yang bisa membinasakan manusia. Yang pertama kata Nabi SAW adalah syuhhun muta', pelit. Ya, pelit, kikir tadi. Tapi bukan sekedar pelit. Kalau syuh itu beda dengan bukhl. Al-bakhil itu pelit, tidak mau memberi. Tapi kalau syuh itu berbahaya lagi. Apa itu syuh? Syuh itu pelit ditambah dengan tomak kepada dunia, rakus, tidak mau memberi, tapi miliknya orang mau diambil. Itu namanya syuh, pelit, lagi rakus, tomak kepada dunia. Ini bahaya. Yang kedua kata Nabi, bukan di sini pembahasan. Yang kedua kata Nabi SAW adalah wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Jadi yang menjadi ikutannya, yang menjadi sembahannya adalah hawa nafsunya. Yang dia jadikan beragama bukan lagi Al-Quran dan Sunnah, tetapi hawa nafsunya. Apa yang cocok dengan hawa nafsunya, itulah yang dijadikan sebagai agamanya. Apa yang tidak cocok, maka itu yang dia lakukan. Jelas ya? Hawa nafsunya yang menjadi ikutannya, hawa nafsunya yang menjadi pedomannya dalam beragama. Bukan lagi Al-Quran, bukan lagi Sunnah. Itu yang kedua. Dan bukan di sini pembahasan kita. Yang ketiga kata Nabi SAW adalah i'jabul mar'i bi nafsihi, yaitu seseorang kagum dengan dirinya. Nah, itu dia. Bangga dengan dirinya, punya penyakit ujub, bangga diri, bangga dengan apa yang dia miliki, bangga dengan hartanya karena dia orang kaya, bangga dengan kecantikannya karena dia cantik, bangga dengan ketampanannya karena dia tampan, bangga dengan ilmunya karena banyak ilmunya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan amalnya. Ini masuk semua, bangga. Bangga dengan apa yang dia miliki, ini bahaya. Ya, ujub ini hati-hati. Penyakit ujub ini berbahaya sekali. Maka ketika ada di antara hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat tadi oleh Allah, dimudahkan beramal, di saat orang lain sulit beramal, hati-hati dari penyakit ujub, jangan sampai menimpa Anda. Hati-hati. Ini bisa membinasakan Anda. Ya, hati-hati. Lebih berbahaya lagi, hati-hati. Bangga dengan amalnya itu berbahaya. Dan lebih berbahaya lagi ketika ada seorang hamba bangga dengan amalnya dan meremehkan amalnya orang lain. Hati-hati. Naudzubillah. Ya. Mungkin ada di antara kita yang Masya Allah diberikan taufik oleh Allah untuk ringan sholat lain, ringan, Masya Allah ringan baginya, tidak ngantuk, mudah bangun, ringan baginya berdiri 1 juz, 2 juz, alhamdulillah, syukurlah kepada Allah. Tapi hati-hati, jangan pernah Anda bangga dengan amal Anda. Hati-hati. Sebagian ulama mengatakan, aku tidur sepanjang malam
lebih aku cintai daripada aku sholat sepanjang malam tetapi di pagi harinya dihinggapi penyakit ujub. Paham? Aku tidur sepanjang malam lebih aku suka daripada sholat sepanjang malam tapi di pagi harinya muncul penyakit apa? Penyakit bangga dengan sholat malamnya tadi malam. Hati-hati. Bukan berarti ya, jangan pula kemudian dipahami kalau begitu kita tidur saja, nggak usah sholat malam. Tidak. Tapi yang dikhawatirkan adalah munculnya penyakit bangga dengan amal ini. Hati-hati. Ya, itu berbahaya sekali. Apalagi tadi saya katakan, ketika dia merasa hebat dengan amalnya, kemudian meremehkan amalnya orang lain, itu berbahaya sekali. Ya, jangan remehkan amalnya orang. Kenapa? Boleh jadi dia lebih baik daripada Anda. Ya, boleh jadi dia lebih ikhlas daripada Anda. Boleh jadi amalnya itulah yang memasukkan dia ke dalam surga, sementara amal Anda yang hebat itu tadi ternyata tidak memasukkan Anda ke dalam surga. Kita tidak tahu. Ya, lihat di masa Nabi SAW, ada orang setiap dia sholat, setelah selesai Al-Fatihah apa yang dia baca? Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Setiap sholat itu yang dia baca. Kalau orang ke sekarang tidak ada itu yang lain, itu kan sudah meremehkan orang. Itu terus. Ya. Kalau di kalangan orang Bugis itu ada semacam apa ya? Orang Bugis itu kalau orang yang Makassar atau apa, tapi kalau orang Bugis di kampung-kampung biasanya, kalau ada orang sholat pangumpunya kora-kora bicu, kora-kora istilah mereka kora bicu, kora lompo. Kora bicu itu maksudnya surah-surah pendek itu tadi, dari Amma Yatasaalun sampai An-Nas itu disebut kora bicu, Quran kecil. Tapi kalau Alif Lam Mim, Al-Baqarah, Al-Imran itu menurut orang Bugis kora lompo. Nah, ada anggapan di kalangan mereka, kalau ada imam membaca surah-surah pendek, tidak masuk kategori. Kalau ada pencalonan imam, sudah apa itu namanya? Tidak lolos. Tapi ketika dia dicalonkan jadi imam, coba dites imamnya. Begitu dia imam, dia baca Subhanallah di asra, itu mantap. Tapi ketika ada imam baca Qul huwallahu ahad, sudah imam kampung. Dan cocok jadi imam masjid raya. Subhanallah. Ini kita khawatir ya, ada semacam meremehkan orang lain. Padahal kalau kita baca hadis-hadis Nabi, ikhwani billah, justru yang lebih afdal yang mana? Sudah kita pelajari di pelajaran fikih. Yang lebih afdal yang mana? Saat kita sholat, kemudian baca surah setelah Al-Fatihah, yang lebih afdal yang mana? Yang membaca surah secara sempurna walaupun pendek, daripada membaca potongan-potongan ayat. Itu lebih afdal. Orang membaca Qul huwallahu ahad sempurna satu ayat itu lebih afdal daripada membaca potongan-potongan surah Al-Baqarah 1-2 ayat. Ya kan begitu. Sudah kita lewati di pembahasan kitab Manhajus Salikin. Itu lebih afdal. Nah, cuma kan anggapan masyarakat kalau yang kita baca surah pendek ayat. Padahal itulah lebih afdal sebenarnya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwani fillah, jangan kita remehkan orang lain. Mungkin ada saudara kita yang sholat malam hanya 1-2 ayat, bahkan mungkin Qul huwallahu ahad dia baca, rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul huwallahu ahad, terus salam, kemudian bangkit lagi, baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad lagi, terus sampai 11 rakaat. Jangan Anda remehkan orang itu. Jangan. Kenapa? Sebab itu ada di masa Nabi.
Ada sahabat seperti itu. Setiap sholat baca qul huwallahu ahad. Akhirnya ada sahabat lapor ke Nabi, ya Rasulullah, itu si fulan setiap sholat qul huwallahu ahad terus. Apa kata Nabi? Salu. Coba tanya kepada dia, kenapa dia baca qul huwallahu ahad terus? Tanya. Akhirnya ditanya. Apa jawabannya? Subhanallah. Apa jawabannya? Li'annaha sifatur rahman. Karena sesungguhnya surah Al-Ikhlas ini di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Jadi ini sahabat yang dibaca Al-Ikhlas itu tidak sembarang. Bukan sekedar baca pulau, tapi mereka faham apa maknanya ini Al-Ikhlas. Mereka tahu persis dalam surah Al-Ikhlas ini terdapat sekian banyak sifat-sifat Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'aha, dan saya sangat suka membacanya. Jadi saya baca itu bukan karena mau ringkas, mau cepat, bukan. Tetapi saya membaca Al-Ikhlas setiap sholat karena saya sangat suka membacanya, senang membacanya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat sekian banyak sifat-sifat Allah. Dan salah satu cara meningkatkan keimanan kita adalah mempelajari asma was sifat, mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ketika kita baca Ikhlas, di situ ada sifat, nama dan sifat Allah As-Samad, Allahus Samad. Bukan Ustaz itu ya, bukan. As-Samad. As-Samad apa artinya As-Samad? Hah? As-Samad. As-Samad, apa artinya As-Samad? Tempat bergantungnya semua makhluk. Siapapun dia, maka mereka lebih pantas bergantung kepadanya. Allah tempat bergantungnya kita, tempat curhatnya kita, tempat menuntaskan, menumpahkan masalah hidup kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya As-Samad. Jelas? Itu baru satu sifat Allah itu. Ya. Maka kata sahabat itu, saya suka membacanya. Saya senang membacanya. Perhatikan, sahabat itu mengulang-ulang Al-Ikhlas bukan karena ingin meringkas sholat, ya, tetapi karena kecintaan beliau yang luar biasa kepada Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Nabi berkata, sampaikan kepada orang itu tadi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah Al-Ikhlas itulah yang akan memasukkan kamu ke dalam surga. Masya Allah. Hanya Al-Ikhlas dia baca berulang-ulang, ya, maka itu memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita remehkan kebaikannya orang lain, ya, kemudian kita menganggap diri kita lebih hebat amal kita daripada orang lain. Hati-hati. Ini penyakit ujub ya. Ini dihindari penyakit ujub. Barakallahu fikum. Baik, itu yang kedua. Ya. Ikhwani fillah, sebelum kita pindah yang ketiga, kita terakhirkan sedikit lagi ya. Kenapa kita tidak boleh merasa ujub? Ya. Kita tidak boleh ujub ya. Tidak boleh kita merasa bangga dengan amal kita. Tidak boleh kita merasa bangga dengan sedekah kita yang banyak. Tidak boleh kita merasa bangga dengan puasa kita yang hebat. Tidak boleh kita merasa bangga dengan apa? Dengan giatnya kita belajar ilmu agama. Jangan bangga diri. Kenapa kita tidak boleh merasa bangga? Yang pertama, karena Anda bisa seperti itu tidak lain pertolongan Allah. Ya kan? Anda bisa seperti itu tadi, itu karena pertolongannya Allah kepada Anda. Kalau Allah tidak tolong Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang Anda mau banggakan? Ya? Untuk apa Anda merasa bangga diri sementara Anda bisa berbuat seperti itu, Anda bisa beramal? Itu tidak lain karena karunia pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Allah ingatkan dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalaulah bukan keutamaan dari Allah dan rahmatnya Allah, ma zaka minkum min ahad, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menjadi hamba yang soleh. Tidak ada yang bisa soleh. Kenapa hamba itu bisa menjadi soleh? Apa kata Allah tadi? Itu tidak lain karena keutamaan dan rahmatnya Allah kepadanya. Kalaulah bukan karena rahmat Allah dan keutamaannya, ma zaka minkum min ahad, kata Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersih, tidak ada seorang pun di antara kalian yang soleh. Ini salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Tidak ada. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalaulah bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitan illa qalila, maka pasti kalian akan mengikuti syaitan. Itu kata Allah. Kenapa kalian bisa mengambil jalan Allah dan terhindar dari jalan syaitan? Tidak lain, kata Allah, karena keutamaan dan rahmatnya Allah kepadanya. Kalau begitu, kenapa Anda merasa bangga diri? Ya, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau berkata, idza tamma ilmul insan, kalau ilmunya seseorang itu sempurna, perhatikan, bukan setengah ilmu. Kalau ilmu seseorang itu sempurna ilmunya, mantap ilmunya, dalam ilmunya, lam yara li nafsihi amala, dia tidak akan pernah memandang amalnya itu karena dirinya. Dia tidak akan pernah memandang amalan yang dia lakukan itu karena kehebatan dirinya. Tidak pernah. Wa innama yara in'aman muwaffiq lidzalikal amal. Tetapi orang yang sempurna ilmunya, dia akan selalu memandang bahwa amalan itu bisa dia lakukan karena taufik, nikmatut taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat. Oleh karena itu orang-orang yang dalam ilmunya, yang tinggi ilmunya, mereka ketika dipuji, subhanallah, tidak ada yang kemudian besar kepala. Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Allahumma gfirli ma la ta'lamu. Ya Allah, ampunilah dosaku. Dari apa yang mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa dosa saya. Ampunilah saya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada yang mereka kira. Waghfirli ma la ta'lamun. Ampunilah ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kamu hukum saya disebabkan karena ucapan mereka. Itulah orang-orang dalam ilmunya, tidak pernah menganggap dirinya hebat. Ya, tapi semua mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh merasa bangga dengan amal kita? Karena kita tidak tahu, jamaah sekalian, apakah amal kita diterima atau tidak. Adakah di antara kita yakin? Ada? Bahwa sholat malamnya di Ramadan yang lalu diterima? Puasanya di Ramadan lalu diterima? Ada? Tidak ada. Tidak ada di antara kita yang yakin. Tidak ada. Cuma kita hanya berharap. Kita berusaha beramal sesuai dengan sunnah, ikhlas sesuai dengan sunnah, kemudian kita berdoa berharap semoga Allah terima. Tapi untuk memastikan amal kita diterima oleh Allah, tidak ada yang bisa memastikan. Ada yang bisa memastikan amalnya diterima? Tidak ada. Semua dari kita hanya berharap kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadah saya pada bulan Ramadan. Jangankan kita ya, Ibrahim saja, Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba lihat Nabi Ibrahim. Siapa yang mengalahkan amalnya Ibrahim? Siapa yang mengalahkan ikhlasnya Ibrahim? Siapa yang mengalahkan kesungguhan Ibrahim beramal? Tidak ada. Allah katakan dalam Al-Quran, Ibrahim itu kata Allah, wa Ibrahim alladhi waffa, kata Allah, ingatlah tentang Ibrahim. Siapa Ibrahim? Kata Allah, dia adalah Nabi yang waffa. Apa waffa? Qama bijami'i ma umira bihi, mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah, tidak ada yang ditinggalkan. Itulah Ibrahim.
Perhatikan Nabi Ibrahim ketika disuruh bangun Ka'bah. Ya kan, siapa yang bangun Ka'bah? Nabi Ibrahim. Luar biasa itu amalan. Mungkin kalau kita yang bangun itu sudah bangga. Itu karena proyek saya itu. Coba lihat proyek saya, Masya Allah, ramai didatangi oleh orang. Lihat hasil kerja saya, Masya Allah, seperti ini hasilnya kerja saya. Itu kalau kita. Lihat Nabi Ibrahim ketika beliau sudah berhasil menancapkan tiang-tiang Ka'bah, Masya Allah. Diceritakan dalam Al-Quran ya. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Kata Allah, ingatlah. Kata Allah, ingatlah. Jangan lupa ya. Ingat, kata Allah, ingat. Apa yang harus kita ingat? Kata Allah, ketika Ibrahim mengangkat tiang-tiangnya Ka'bah bersama dengan putra beliau Ismail, cuma berdua. Proyek ini dilaksanakan cuma berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran agar kita ingat. Apa kata Allah? Ingatlah ketika Ibrahim dan putra beliau Ismail mengangkat tiang-tiang Ka'bah. Sudah diangkat, sudah berdiri. Setelah itu apa kemudian sikapnya Ibrahim? Apakah kemudian Nabi Ibrahim berkata, wah, Masya Allah, nak kita sudah anu ini, nak ini, tidak seperti itu. Setelah selesai langsung Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Berdoa. Coba langsung berdoa ya. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai yang menciptakan kami, wahai yang menghidupi kami, wahai yang memberikan rezeki kepada kami, wahai yang mengatur hidup kami sehingga kami bisa bangun ini Ka'bah. Terimalah ya Allah. Coba, itu doanya. Taqabbal minna, terimalah amal kami berdua. Masya Allah. Coba lihat. Sekarang kurang apa ikhlasnya Ibrahim? Jangan ditanya ikhlasnya Nabi Ibrahim. Luar biasa tauhidnya Ibrahim. Tapi ternyata bersamaan dengan itu, ikhwan fillah, ada kekhawatiran pada beliau jangan sampai amalnya tidak diterima oleh Allah, sehingga beliau berdoa, ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan. Harusnya seperti itu kita. Setelah kita beramal, banyak berdoa. Jangan bangga diri, banyak berdoa. Sebab kita tidak tahu apakah sholat kita diterima, apakah puasa kita diterima, apakah bacaan Al-Quran kita diterima. Tidak ada yang tahu. Para sahabat, ikhwas sekalian, para sahabat, nanti perhatikan para sahabat. Selepas Ramadan apa yang mereka lakukan? Selepas Ramadan apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Bayangkan, Al-Mu'alla Ibn Al-Fadl berkata, mereka para sahabat yad'una Allah setelah selesai Ramadan berdoa kepada Allah sittata ashhur, selama 6 bulan mereka berdoa. Masya Allah. Mulai dari 1 Syawal, 2 Syawal, selesai Syawal lanjut lagi Dzulqa'dah, selesai Dzulqa'dah lanjut Dzulhijjah, selesai Dzulhijjah lanjut Muharram, selesai Muharram lanjut bulan berikutnya, selama 6 bulan baru berhenti berdoa. Apa doanya? Doa mereka adalah, ya Allah, terimalah amal ibadah yang saya lakukan pada bulan Ramadan. Itu para sahabat. Tidak ada di antara mereka yang yakin amalnya diterima oleh Allah, padahal mereka adalah orang yang paling ikhlas. Iya, mereka semua khawatir jangan sampai amalnya tidak diterima oleh Allah. Barakallahu fikum. Jadi itulah alasan kenapa seorang hamba tidak boleh merasa
bangga dengan amalnya. Kenapa? Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi yang dilakukan adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna ya Allah. Allahumma taqabbal salatana. Allahumma taqabbal siyamana. Allahumma taqabbal qira'atana. Itu yang harus kita lakukan. Sering-sering berdoa kepada Allah agar Allah menerima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa-doa itu yang harus kita sering baca. Kemudian berikutnya ikhwani billah, kenapa kita tidak boleh merasa bangga? Karena apa yang kita lakukan, amal kita yang kita lakukan, itu kalau kita bandingkan dengan amalnya orang-orang dulu, tidak ada apa-apanya amal kita. Ya. Ada yang merasa bangga dengan sedekahnya? Ingat Pak, di atas langit masih ada langit. Ada yang merasa bangga dengan ilmunya, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kata Allah, di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Apa yang Anda banggakan? Anda bangga dengan sedekah Anda? Oh, banyak orang lebih hebat sedekahnya. Ada yang bangga dengan sedekahnya 2 juta, 3 juta. Abu Bakar As-Siddiq bersedekah dengan semua hartanya. Umar bin Khattab bersedekah dengan separuh hartanya. Ya. Jadi dari sisi kuantitas amalan kita ada orang yang lebih hebat. Ya. Apa kata Ibnul Qayyim? Subhanallah. Lihat, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, inna a'malakum qalilah. Sesungguhnya amal kalian sedikit. Itu kata siapa? Kata Ibnul Qayyim. Perhatikan, subhanallah, di masa Ibnul Qayyim beliau berkata kepada orang-orang di masa beliau, apa kata beliau? Sesungguhnya amal kalian sedikit. Kenapa? Sebab beliau bandingkan dengan amalnya sahabat, sedikit amal kita. Tidak perlu kita kembali ke sahabat. Ya, kembali kepada tabi'in saja, itu sudah sangat jauh kita. Imam Syafi'i di bulan Ramadan berapa kali khatam? Setiap hari khatam, setiap hari. Masuk 10 terakhir 2 kali khatam, itu Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i. Apalagi kalau kita berbicara sahabat, oh jangan ditanya. Jadi apa yang kita lakukan ini tidak seberapa dibandingkan dengan sahabat. Kalau begitu apa yang mau kita banggakan? Ada orang lebih hebat daripada kita. Ya? Apa kata Ibnu Qayyim tadi? Sesungguhnya amal kalian sedikit, maka fa akhlisu hadzal qalil. Maka amalan yang sedikit ini tolong ikhlaskan. Ya kan? Sudah sedikit tidak ikhlas lagi. Ya? Kalau sahabat banyak tapi ikhlas. Kalau saya sedikit tapi belum tentu ikhlas. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, kenapa kita tidak boleh merasa bangga? Ini penting. Sebab ikhwani fillah, kita tidak tahu apa akhir hidup kita. Tidak tahu kita. Kita tidak tahu dengan apa Allah menutup hidup kita. Apakah dengan amal soleh atau amal toleh? Kita tidak tahu. Jelas? Anda merasa bangga hari ini, besok belum tentu Anda bisa seperti hari ini. Belum tentu. Hari ini Anda rajin sholat, setahun berikutnya belum tentu Anda sholat. Tidak ada yang tahu akhir hidupnya. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa yang menentukan akhir hidup seseorang di situ dilihat, ya kan? Apa kata Nabi? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang sebenarnya itu adalah amalan pada akhir hidup seseorang. Itu yang menentukan. Makanya Nabi pernah mengatakan, wa innar rajula, sesungguhnya ada seseorang la ya'malu bi amali ahli jannah, sepanjang hari, sepanjang tahun beramal dengan amalan penduduk surga. Masya Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'.
sampai jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Gini. Sedikit lagi masuk surga. Sedikit, hampir lagi masuk surga. Sedikit lagi. Apa yang terjadi? Ternyata di akhir hayatnya berubah. Tidak istiqomah di akhir hayatnya. Fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Maka ternyata di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Nauzubillah. Inilah yang kita khawatirkan pada diri kita, su'ul khatimah. Kita semua khawatir. Dan tidak ada di antara kita yang boleh merasa aman. Kita tidak tahu, ikhwan sekalian, dengan apa Allah menutup hidup kita. Kita tidak tahu. Boleh jadi hari ini kita istiqomah, tapi kita tidak tahu apa nasib kita berikutnya. Allah alam. Tetapi kita semua hanya berusaha. Ya, di antara usaha-usaha yang kita lakukan agar istiqomah itu kan diterangkan oleh ulama. Ada pembahasan bagaimana seorang hamba bisa istiqomah. Triknya itu ada pembahasan dan sering kita dengarkan dari para ustadz kita. Ya, yang terpenting adalah banyak berdoa. Dan doa yang sering Nabi baca apa? Yang paling sering Nabi baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Itulah yang menyebabkan manusia bisa berubah dengan cepat, karena hati berbolak-balik. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang lurus, kadang bengkok. Itulah hati manusia. Maka kita berdoa dengan doa yang Nabi ajarkan. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agama. Ya Allah yang membelokkan hati manusia, belokkan hatiku pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa seorang hamba tidak boleh merasa bangga dengan amalnya. Kemudian terakhir yang ketiga yang harus diwujudkan, diupayakan oleh seorang hamba ketika dia mendapatkan nikmatut taufik, dimudahkan beramal, Masya Allah, adalah dia harus memperbanyak beristighfar. Memperbanyak apa? Memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selama ini mungkin kita memahami bahwa istighfar itu setelah berbuat dosa, ya kan? Namun ternyata ikhwani fillah, kita dapati dalam Al-Quran ternyata perintah beristighfar itu bukan hanya setelah berbuat dosa, tetapi justru diperintahkan setelah berbuat kebaikan. Disuruh banyak istighfar. Itulah mungkin rahasia kenapa Nabi dalam satu majelis 100 kali istighfar. Padahal Nabi tidak punya dosa kan? Tapi kenapa Nabi dalam satu hari 100 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Ya. Dan semua dari kita harus lakukan ini. Apakah yang mendapatkan nikmatut taufik atau tidak? Semua harus banyak istighfar. Apalagi orang yang mendapatkan nikmatut taufik, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ingat ikhwani fillah, ternyata memohon ampun kepada Allah bukan hanya setelah kita berbuat dosa, tetapi setelah kita beramal soleh. Sebelum kita berbicara dalil, kita lihat dulu kenyataan. Setelah kita sholat, ya kan? Setelah kita sholat maghrib tadi, sholat isya sebentar, sholat subuh sebentar. Setelah kita selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita ucapkan? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa itu yang kita baca? Padahal kita sudah sholat, ya kan? Iya. Ikhwani fillah, ketika Aisyah bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, kalau aku yakin malam ini malam Lailatul Qadar, kalau aku yakin, aku lihat ada tanda malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Apa yang Nabi ajarkan kepada Aisyah? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Sekali lagi minta maaf kepada Allah. Ampunilah aku ya Allah. Padahal Aisyah di malam itu jangan ditanya ibadahnya. Apa kata Aisyah? Kalau aku yakin malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Ternyata disuruh oleh Nabi untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Setelah kita sholat duha, ada orang dimudahkan sholat duha setiap hari istiqomah, walaupun hanya 2 rakaat sholat duha. Setelah kita sholat duha, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita baca setelah itu? Apa zikir yang Nabi ajarkan setelah sholat duha? Ternyata zikir yang Nabi ajarkan adalah Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lagi-lagi apa? Ya Allah, ampunilah aku. Padahal sudah sholat doa. Allahumma gfirli, ya Allah berikanlah ampunan kepadaku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang kepada hamba. Ya, sudah sholat duha disuruh taubat, disuruh istighfar. Ya, dan itu ada dalam Al-Quran, perintah dalam Al-Quran banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, kata Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah. Apa kata Allah? Dan apa saja kebaikan yang kalian persembahkan untuk diri kalian di hari kiamat, maka engkau akan mendapatinya di hari kiamat dan akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayatnya. Apa kata Allah? Kebaikan apapun yang telah engkau persembahkan untuk dirimu di dunia ini menghadapi hari kiamat, maka apa kata Allah? Engkau akan mendapati kebaikan itu di hari kiamat dan akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa kata Allah? Wastaghfirullah, istighfarlah kepada Allah. Padahal sudah mempersembahkan yang terbaik untuk dirinya, disuruh istighfar kepada Allah. Dan ingat jamaah sekalian, ini ayat kalau kita lihat ternyata konteks ayat sangat erat kaitannya dengan sholat tahajud. Sebab ini terdapat dalam surah Al-Muzammil. Dan surah Al-Muzammil adalah surah yang berbicara khusus tentang sholat malam. Sehingga kebaikan yang paling pertama yang masuk dalam ayat yang dimaksud adalah sholat malam. Ternyata apa kata Allah? Sholat malam yang kamu lakukan di dunia ini, kamu akan dapatkan balasan lebih baik di hari kiamat. Setelah itu apa kata Allah? Setelah sholat malam istighfarlah. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wa bil ashari hum yastaghfirun. Ketika Allah memuji mereka orang-orang yang beriman, di antara pujian Allah kepada mereka di waktu sahur memperbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Sebab di waktu sahur itulah seseorang sudah menuntaskan sholat malamnya. Selesai sholat malam di waktu sahur. Setelah itu apa? Setelah sholat malam mereka memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang haji, ya, jamaah haji, Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nasu." Kemudian wahai kalian para jamaah haji, bertolaklah meninggalkan Arafah. Jadi sudah wukuf di Arafah ya. Apa kata Allah? Setelah selesai wukuf di Arafah, bertolaklah meninggalkan Arafah menuju kemana? Menuju Muzdalifah atau Mina. Berpindah pada amalan haji berikutnya. Setelah selesai mengerjakan amalan haji yang terbesar adalah wukuf di Arafah. Itulah amalan haji yang besar. Makanya Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Apa kata Allah setelah Allah sebutkan amalan terbaiknya haji, wukuf di Arafah? Tinggalkan Arafah setelah kamu wukuf, bertolaklah ke Mina. Apa kata Allah? Wastaghfirullah. Ingat, banyak-banyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah wukuf, disuruh istighfar.
Subhanallah. Nah, ikhwani fillah, pertanyaannya, dan ini penutup, kenapa kita disuruh istighfar? Padahal kita sudah beramal, sudah haji lagi, ya, sudah sedekah lagi, sudah sholat lagi, sudah sholat malam lagi, tapi kenapa disuruh istighfar? Jawabannya, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan dalam tafsir beliau, kata beliau, fal istighfaru lil khalalil waqi' minal abdi fi ada'i ibadatihi. Maka perintah Allah untuk beristighfar di sini karena ketika seorang hamba melakukan amal soleh itu banyak kekurangan yang terjadi. Banyak kekurangan. Betul? Betul. Ya? Banyak kekurangan. Ya, kita yang sholat malam, ya alhamdulillah sholat malam 1 juz, 2 juz. Tapi kadang ada dalam hati kita lamanya, ruku makodeh, itu kan kekurangan. Kurangnya kesabaran berdiri itu kekurangan dalam ibadah. Banyak kekurangan ketika kita sholat. Kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang sabar. Haji pun demikian, banyak kekurangan ketika haji. Sebagian amalan sunnah mungkin kita tinggalkan. Ketika haji itu kekurangan dalam melaksanakan ibadah. Ya kan? Kita baca Al-Quran, banyak kekurangan. Apa kekurangan? Banyak. Kekurangan ikhlas. Iya. Kurang mentadabburi ayat. Banyak kekurangan. Kurang memahami ayat. Atau bahkan kurang mengamalkan apa yang kita baca. Kekurangan kita dalam mengamalkan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, sholat duha ada kekurangan, sholat malam ada kekurangan. Nah, kata beliau, maka kekurangan-kekurangan inilah yang perlu kita sempurnakan dengan apa? Dengan istighfar. Maka dengan istighfarnya kita, itulah yang akan menyempurnakan amal kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah, inilah nasihat-nasihat dari para ulama kita yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi, kesimpulannya bagi orang yang dimudahkan beramal, dimudahkan sholat, dimudahkan bersedekah, dimudahkan baca Al-Quran, ya jangan lupa lakukan 3 hal tadi. Yang pertama, banyak bersyukur dan memuji Allah agar Allah menambahkan nikmat itu kepada kita. Yang kedua, jangan bangga diri dengan alasan yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, banyak-banyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa ya memberikan nikmat ini kepada kita sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ampunan pada kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menasihati seorang teman yang suka memuji? Satu saja pertanyaan. Bagaimana cara menasihati seorang teman yang suka memuji? Iya. Kalau kita lihat dari sirah as-salaf, ya, maka kita melihat ternyata para sahabat itu sangat tidak suka dipuji memang. Ya. Bahkan Ibnu Mas'ud, ya, sahabat yang luar biasa itu, luar biasa ya. Wah, luar biasa Ibnu Mas'ud. Beliau pernah berkata, kalau kamu melihat ada orang memuji orang lain, maka kata beliau, hasaitum ala ra'sihi turab, taburkan tanah di atas kepalanya itu orang. Jadi kalau ada orang memuji kamu, memuji langsung ya, memuji di hadapanmu di tengah banyak orang, kata Ibnu Mas'ud apa? Taburkan tanah di atas kepalanya. Itu kata Abdullah Ibnu Mas'ud. Kenapa? Sebab hakikatnya dia tidak berbuat baik kepadamu. Itu kata beliau ya. Hakikatnya dia tidak berbuat baik kepadamu, tapi dia apa? Merusak dirimu.
Seboleh jadi orang itu sudah ikhlas, tapi ketika ada pujian-pujian begitu timbul apa tadi, penyakit ujubnya, itu berbahaya. Ya, Abdullah bin Mas'ud, masih Abdullah bin Mas'ud ya, sahabat yang kurus, kakinya itu kurus sampai ditertawai. Beliau sering diikuti oleh orang, dimanapun pergi diikuti terus. Ya, maka Ibnu Mas'ud bertanya, apakah ada kebutuhan yang perlu saya bantu? Kalau ada, silakan sampai ke saya bantu. Kata orang itu tidak. Tidak. Terus kenapa kamu ikut saya terus? Kata orang itu bahasanya, ya saya ingin ikut kamu karena ya bahasanya kamu orang ini dan seterusnya ya. Ya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, kembali. Beliau berkata, fa innahu dhullul littabi wa fitnatul lil matbu. Karena sesungguhnya itu adalah kehinaan bagi orang yang mengikuti. Maksudnya apa kehinaan bagi orang yang mengikuti? Sebab yang kamu ikuti ini orang hina, tidak ada apa-apanya. Maka kalau kamu ikuti orang hina, kamu juga akan menjadi hina. Kembali kamu jadi orang hina nanti. Kenapa? Karena yang kamu ikutin orang kurus, orang tidak punya apa-apa. Itu maksud beliau. Wa fitnatul lil matbu, dan akan menjadi fitnah bagi orang yang diikuti. Akan menjadi fitnah bagi saya. Ya, sebab penyakit ria, penyakit ujub, penyakit bangga diri itu sangat gampang munculnya. Sangat gampang sekali muncul. Makanya ikhwan fillah, ya kalau ingin memuji saudara Anda, usahakan jangan puji di depannya. Apalagi memuji di hadapan orang, itu hati-hati. Ya, tidak apa-apa kita memuji orang lain, tapi jangan puji di depannya itu orang. Langsung kamu ini begini, masya Allah. Ya, tapi pujilah kalau ingin memuji orang lain, puji di teman-temannya, di keluarganya dan seterusnya. Yang penting orangnya tidak ada di situ, silakan ada memujinya. Tapi jangan pula orang itu tadi kemudian menyampaikan, tadi saya ketemu ini, dia bilang begini tentang kamu. Ya jangan pula begitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.